Silakan. Apa kabar nih? Sehat semua? Alhamdulillah. Kencana. Sehat ya, alhamdulillah ya. Gimana tadi perjalanan macet gak sih? Kayaknya lagi lancar hari ini ya. Lancar banget ya? Dari pagi di sini. Oh ngapain? Iya, siapin buat teman-teman semua ini lah. Oh gitu. Iya. Waduh, produsernya langsung lagi yang nyiapin loh. Oke, Mbak Koni dulu nih. Kira-kira ini series akan kapan nih diluncurkannya nih? Insya Allah kita akan tayang di Desember. Untuk tanggalnya nanti pokoknya surprise kejutan, makanya nanti semuanya follow terus view Instagram view sama aku kan. Oke, rencana tayangnya nanti Desember. Udah syuting belum sih? Kalau syuting kita belum, tapi kita sudah review. Udah Dari review. vlog, pokoknya ceritanya Insya Allah bakalan bikin baper, bikin pokoknya sesuai dengan story-nya. Sesuai dengan story-nya ya. Insya Allah ceritanya bikin baper. Jadi buat yang gak punya pacar, jadi baper. Yang punya apa lagi? Yang pacarnya agak-agak drama dikit juga apa lagi ya? Kalau ini kan belum syuting ya. Kalau buat Pak Oswin, rencananya syuting bakalan berapa hari dan lokasinya di mana aja? Syutingnya ya sama break mungkin sebulan ya, Mas Ade ya. Oh sebulan ya? Sebulan. Berapa episode sebulan tuh? 8 episode. Kalau lokasi ya mungkin kita pasti akan di Jabodetabek ya. Karena kan juga ceritanya juga memang di Jabodetabek ya? Iya, di situ. Oke, jadi akan banyak di Jabodetabek. Nggak ada Iya. yang keluar kota nih sama sekali nih? Ini tergantung sutradara nih ya. Mungkin Bali atau mana kali tadi dia minta ya. Bali ya, amin, mudah-mudahan ya bisa jalan-jalan ya. Tapi buat Mas Ade sendiri, ya ini kan sebuah series temanya kalau misalnya tadi dibaca sinopsisnya akan ada tema-tema psikologi ya. Susah nggak sih nanti ke directnya kebayangnya gimana sih? Pasti sih, karena kita juga pengen ada riset dan kalau bisa didampingin sama psikolog juga, karena kan kita juga hal itu kan tentang mental, tentang kepribadian ini kan dan bisa sembarangan ya. Betul. Ada rules-rulesnya, ada sebab-sebabnya, itu pun juga ya lumayan, itu juga memasukkan ke pemainnya juga kita harus hati-hati dengan sesuai dengan pakar juga. Nah itu dia tuh yang mau ditanyain. Ini kan 8 episode ya, syuting sekitar 1 bulan nih. Otomatis ketika ada case yang emang dapat perannya kepribadian ganda nih, dia kan mesti menyelam ke situ tuh. Bahkan ini pendampingannya bakal sejauh apa ya? Soalnya kalau misalnya gue ngeliat di YouTube di luar negeri ya, mereka tuh pada bilang gini, masuk ke karakter itu emang sulit, tapi keluar itu jauh lebih sulit. Katanya gitu ya. Betul. Sejauh ini sih kita masih batas diskusi kayak beberapa kali sama pemainnya juga dan para ininya juga bagaimana bisa jadi peranan itu tanpa terlibat nanti keluar setelah dari situ juga ke bawah gitu. Jadi memang harus ada batasan-batasan yang bisa dibatasi. Media memang Percayakan kepada unlimited rap pokoknya ya. Oke, buat Pak Oswin lagi nih. Apa harapan tim Unlimited terhadap respon penonton, terutama generasi muda yang kayaknya sih kalau misalnya lihat sinopsisnya, lihat case-nya, yang nonton bakalan banyak Gen Z nih, pasti. Mungkin apa juga ada yang nonton nih bakalan. Iya. Sebelumnya saya minta izin dulu nih mau nyapa teman-teman media, teman-teman fansnya Aku Tak Membenci Hujan. Bisa lihat tuh ada Kia sama teman-temannya. Ini yang selama ini udah mendukung seri-serisnya Unlimited, terima kasih yang udah datang di hari biasa jam-jam segini kan di tengah kesibukannya. Terima kasih buat yang nonton online juga. Terima kasih udah bergabung. Jadi saya cerita dikit ya. Memang kan Aku Tak Membenci Hujan ini kan memang salah satu website yang cukup besar. Jadi pasti juga kita punya challenge, punya tanggung jawab besar untuk memvisualisasikan ini jadi suatu tontonan. Nah memang ceritanya ya dari judulnya sama mungkin teman-teman juga udah tahu, memang sedih. Jadi gimana seorang anak tujuannya cuma satu, untuk mencari kasih sayang ibunya kan gitu. Walaupun dia sebenarnya di hidupnya tidak diperlakukan dengan baik sama ibunya gitu ya. Jadi harapannya yang pertama pasti menjadi tontonan yang menarik, edukatif buat teman-teman semua, terus juga buat pembaca webtoonnya dan novelnya. Bisa terpuaskan lah melihat visualisasinya. Semoga Kak Eri juga nih yang penulisnya
pengurus-pengurusnya bisa puas lah sama hasilnya, nggak bisa hadir karena kan beliau domisilinya di London sekarang. Wah, iya, coba. lagi riset mungkin. Nah, kedua juga sebenarnya harapannya ini kan hubungan antara Mas Karang dengan orang tuanya. Mungkin banyak juga yang ada kejadian mungkin tidak se ekstrim ini, tapi mudah-mudahan hal itu juga bisa dipetik, bisa menjadi manfaat buat kehidupan kita ya. Oke, amin. Thank you semuanya. Kalau dari tim View sendiri nih, Bang Roni nih gimana nih? Kira-kira prediksinya ini series bakalan gimana nih? Prediksi. Tapi kalau dilihat dari hasilnya sih, ini kan memang dari seperti Mas Oswin bilang Wattpad dari ya. Wattpad yang novel yang gede banget dari Betul. Sri Guji Hartini. Saya aja tuh melihat dari sosmednya itu ramai banget, bahkan dia tuh punya akun sendiri ya. Karang itu jadi fansnya itu nggak cuma sebatas fans, udah jadi kayak support systemnya Karang. Itu seru banget, jadi support bener-bener fansnya itu bener-bener dibilang loyal sekali. Jadi kita punya harapan besar pada series ini dan berharap penuh kepada Bapak Produser dan Bapak Sutradara, Insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi series yang bisa memuaskan banyak orang. Amin. Dan mudah-mudahan dari teman-teman fans sendiri, terutama fans yang aku tahu Baju Hujan, semoga line up cast yang nanti akan kita umumkan, semoga ini akan jadi kejutan yang menggembirakan untuk semuanya. Amin, amin. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Terima kasih Roni. semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Mas Ade, Pak Oswin, terima kasih. Oh iya, silakan foto dulu dong, bertiga dong, foto dong, harus dong. Terima kasih banyak. Dan abis ini kita bakalan melakukan cash reveal. Tapi sebelumnya udah siap belum? Selain Jeff siapa lagi? Nggak tahu sama sekali. Coba? Iya mungkin ya. Siapa lagi? Aisyah. Mungkin ya, mungkin. Ya udah, daripada bertanya-tanya, langsung aja kali ya. Sebentar lagi kita akan memanggil 9 pemeran utama. Yang satunya kan udah ya, Jeff ya. Sekaligus pemeran utamanya juga akan menggunakan tutup kepala. Kita panggil satu persatu atau naik dulu nih semua biar kita umumin nih. Langsung aja kali ya. Langsung tuh bukain Tapi semua. yang pertama udah pasti dong, Jeff dulu nih. Silakan. Asik. Silakan duduk di mana aja bebas. Bebas. Kita panggil dulu kali semuanya ya. Biarkan nanti masih pakai penutup kepala. Kita akan reveal satu persatu. Ada yang tahu nggak nih? Wah harus siap semua kameranya nih. Oke. Misterius banget nih. Bebas, di mana aja bebas. Siapa nih kira-kira nih? Siapa? Hari. Siapa Hari? Hari-hari dikubur dong. Gimana sih? Silakan. Nah, ini siapa nih? Halo. Rudi, gue tampar kalau Rudi. Bebas di mana aja. Kalau pakai masker kacamata kayak begal ya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, masih 2 lagi. 9, 1 lagi. Satu lagi ya? Oh udah. Oke. Ini dia semua guest dari Aku Tak Membantu Hujan. Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan dikasih hadiah sama View. Kira-kira siapa? Lu berdua tahu pasti orang dalam. Oke. Siapa namanya?
Naila udah tahu yang mana? Yang paling ujung siapa? Prince. Coba dibuka bener gak sih? Coba dibuka, iya. Ada lagi? Kamu udah tahu enggak? Satu ya, oke. Siapa? Siapa? Ica, tahu yang mana Ica? Yang pakai kaos aku tak membenci hujan. Siapa coba? Jessica Tawara. Coba buka bener gak sih? Oke lah, langsung aja ya. Ini dia Gabriel Prince sebagai Genta. Ada Ryan Winter sebagai Orion. Asik. Lorenzo Gibbs sebagai Luca. Asik. Jessica Tamara udah jadi Gladys. Ada Femila Sinukaman jadi Rain. Nah, ada juga Pony Felicia sebagai Talia. Ada Kak Mona Ratuliu sebagai Andira alias ibunya Karang. Ada Farel Akbar jadi Biru adanya Karang. Banyak ya Karang keluarganya ya. Dan juga kita punya Aisyah Akila sebagai Launa. Mana ya? Ya, ada kayaknya. Oke. Kita panggil lagi kali ya. Ini dia Aisyah Akila sebagai Launa. Ya, masih ditutup-tutup. Udah kita umumin. Ya, salah dah. Oke, ini adalah semua case-nya dari Aku Tak Membenci Hujan. Bingung gua mau berdiri di mana, case-nya banyak banget. Ujung aja deh. Oke. Jadi sekarang ini proses yang udah dilalui proses reading ya. Ini aku nih satu game sama Launa. Jadi kita Launa CS, sekarang CS. Dan Talia ini anaknya sebenarnya baik perhatian, cuman di satu sisi dia ini sedikit lebih statement, lebih cool dan tapi tetap ramah sih, tetap bestie ya kita. Oke, next. Halo semuanya, nama aku Jessica Tamara. Di sini aku berperan sebagai Gladys. Gladys itu sama berteman dengan Launa dan Talia juga. Terus dia wanita yang ceria, terus bucin dan dan agak jahil gitu. Oke, bucin dan agak jahil ya. Ya, siap. Terus? Hai semua, nama aku Enzo dan aku berperan sebagai Luca. Luca ini juga di gengnya Karang dan Orion dan lain-lain. Di gengnya itu dia role-nya sebagai, bisa dibilang sebagai mood booster karena dia yang paling energetik dan kocak lah orangnya. Dan satu lagi dia bucin sama Gladys. Oke. Lanjut. Halo semuanya, nama aku Ryan Winter, berperan sebagai Rim Samara. Jadi orang ini satu geng dengan Karang dan juga Luka dan juga sebagai anak basket di sekolahnya. Oke, biasa ya, yang populer cowok basket pasti ya. Next. Halo semuanya. Halo. Aku Aisyah Akila. Di sini aku berperan sebagai Launa. Launa itu anak yang ceria, pecicilan, ekstrovert, dan nanti dia akan berperan penting dalam hidup Karang. Fisik. Silakan, Jeff. Halo semuanya, selamat sore. Aku Jeff, di sini berperan sebagai Karang. Karang itu terus apalagi ya, pintar,
paling penting Karang itu keinginannya cuma satu, ingin mendapatkan kasih sayang dari ibunya Andira. Waduh, berat tuh ya. Kelihatan bakalan kayaknya bakalan kompleks tuh ya. Oke, next. Halo semuanya, aku Farel Akbar. Aku di sini sebagai Biru dan Biru ini adiknya Mas Karang. Oke. Dan aku di sini Biru karakternya dia itu baik, penyayang gitu, sayang banget sama abangnya itu Mas Karang dan juga sayang banget sama keluarganya, Mama Andira dan juga Papa Nun dan Papa Pramana juga. Dan di sini Biru ini tuh anaknya annoying, ya, dia ganggu banget dan juga extrovert juga gitu. Oke, thank you. Next. Lo annoying Halo memang. semuanya, aku Fenila Sinukaban. Di sini aku perannya sebagai Rain. Ya, aku di sini cewek yang merasa paling populer di sekolah. Oh. Dan dia yang akan mengejar-ngejar Karang dan mengusik kehidupan antara Karang dan Launa. Pasien jahat. Oke, orang ketiga yang menyebalkan ya. Terakhir, Mama. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Mona Ratuyu. Peran saya di drama ini, saya sebagai Mama Andira, mamanya Karang, sama complicatednya sama anaknya, sama ribetnya sama anaknya. Saya di sini adalah seorang ibu yang bukan cuma galak tapi juga abusive, punya banyak luka ya di masa lalunya. Jadi kepribadiannya tuh ya nyebelin lah pokoknya ya. Nyebelin lah. Iya. Oke, semoga nggak benci-benci amat nanti ya. Buat tadi nyambung jawaban dari Jeff kan katanya ini akan jadi sebuah karakter yang cukup complicated ya, karena di sini diceritain dia punya kepribadian ganda, ada masalah sama ibunya juga. Nanti kira-kira bakalan susah nggak sih buat masuk ke karakternya Jeff itu? Jeff ke Karang gitu. Iya, itu maksudnya. Pasti ada tantangannya sih, pasti ada challenge-nya sendiri sih setiap karakter. Udah mana juga cukup berbeda setiap karakternya gitu kan. Perbedaannya juga cukup signifikan. Berat sih, dibilang berat ya berat, cuma nggak mau diberat-beratin lah, kita enjoy aja lah gitu. Maksudnya ya dicoba semaksimal mungkin, semasuk mungkin ke dalam karakter. Setelah itu let it flow. Tapi pernah nggak sih di masa-masa sendiri, ini kan in real life beneran seorang ibu ya, pasti kan berinteraksi walaupun mungkin anaknya Kamona belum seusia Karang sekarang, belum seusia Jeff ya. Nanti bakalan banyak nggak sih dari kehidupan pribadi yang akan diterapin buat jadi karakter Mama Andira nih? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kenapa? Sekarang aman-aman aja ya, happy aja Kita semuanya. kebalikan banget karakternya. Aku tuh cenderung nggak bisa marah sebenarnya orangnya ke siapapun termasuk anakku. Oke. Tegas bisa sih, maksudnya Oh. kalau misalnya lagi mesti disiplin gitu ya, aku nggak bisa dinego sih, tapi nggak marah juga gitu. Aku Oke. hampir nggak pernah marah. Mhm. Nah sementara di sini semua perannya tuh kayaknya dari episode 1 sampai akhir marah terus. Cuma, nah aku pikir aku akan susah masuk ke karakternya, tapi ternyata Andira ini kayak hantu ya yang menggentayangi hidupku ya kayaknya. Jadi setelah kita reading waktu itu, aku pulangnya kayak orang depresi rasanya. Dia kayak sok gitu loh ke, kayaknya Jeff juga ngerasain hal yang kenapa dia kayak gitu gitu. Tapi saking memang Andira tuh kan ya depresi juga, terus dia juga yang ngerasa lonely, terus juga emosional gitu. Jadi sampai rumah waktu itu aku capek banget, pusing, terus nggak banyak ngomong, sampai orang rumah nanya kenapa Bun gitu. Terus kayaknya semakin malam waktu itu aku kayak semakin larut dalam rasa hampa dan sedihnya Andira. Akhirnya waktu itu aku mutusin tidur aja deh. Tidur aja. Capek banget, makanya doakan saya selamat sampai akhir episode ya. Amin. Ini baru reading aja udah. Nah pusing. itu dia. Tapi Kamona kan udah dari dulu banget nih ya di industri entertainment di Indonesia. Kayaknya nggak terlalu banyak ya cerita-cerita yang psikologis banget kayak gini. Benar, ini tuh benar-benar drama psikologis banget. Sampai jangankan nonton nantinya ya, baca skenarionya aja tuh udah mengacak-ngacak jiwa banget sih. Jadi aku
menjalani banyak peran lah ya. Iya. Banyak peran yang lumayan berat juga, pernah jadi orang gila 3 kali, pernah jadi double personality. Tapi menurut aku Andira nih cukup, menurut aku sangat berat sih buat aku karena saking bagusnya ceritanya kita tuh sampai apa ya ngerasa terombang-ambing lah dengan karakter yang masuk di kita gitu. Wah gila nih. Patut ditunggu-tunggu ya hasilnya kayak gimana. Banget, Readingnya aja udah ada impactnya, apalagi syutingnya, apalagi yang nonton nanti. Tapi mungkin buat yang lain bisa cerita juga kali ya. Ini ada Gabriel nih kan sebagai Genta. Kesulitannya masuk ke karakter Genta tuh apa sih? Nanti masing-masing juga ya. Kita lihat kesulitannya masing-masing. Ini jadi lebih apa ya? Easier to get into character. Oke. Siap. Sebenarnya susah di awal, tapi setelah mengerti lebih mudah masuknya ya. Betul sekali. Oke. Kalau Fonzi sendiri, susah nggak sih meranin Thalia? Kalau aku sendiri sebenarnya setelah aku belajar dan baca sama proses reading, aku merasa sebenarnya karakter Thalia ini sedikit berbalik sama karakter Fonzi. Kalau mungkin lebih cheerful, lebih banyak ngomong dan ketawa-ketawa gitu. Cuman si Thalia ini dia lebih anaknya sat-sat, tegas, statement gitu. Jadi karena harus menjaga karakter supaya aku nggak hilang itunya. Oh, nggak hilang diri sendirinya ya. Silakan. Kalau aku itu mungkin yang susah itu karena di dunia nyatanya itu aku nggak yang terlalu seceria dan manja itu Kak. Aku manja tapi harus sama seseorang gitu loh. Jadi kalau di sini tuh agak kayak gitu. Manja banget, bucin banget, ceria banget dan harus membangun suasana juga suka gitu. Oke, kesulitannya itu ya. Oke. Gimana? Kalau aku kan si Luka ini dia mood booster di gengnya dia, jadi dia harus selalu energetik. Badutnya lah, yang kocak-kocaknya lah dia nih. Kalau aku tuh, aku lebih kalem sebenarnya orangnya. Kecuali emang sama orang-orang yang aku udah deket banget sama geng aku juga. Jadi sebenarnya nggak beda-beda jauh banget sama karakter aku, cuman lebih di enhance gitu loh. Jadi lebih, ya. Paling bucinnya juga kadang agak keterlaluan sih. Emang in real life nggak bucin sama sekali? Basically cowok mah bucin bro, kalau udah sayang mah. Bedanya. Kalau Luka ini dia bucinnya in public, dia ngeliatin semuanya dia kalau dia bucin. Oh, kan lebih private ya. Private ya. Oke. Nice. Silakan. Kalau untuk meranin Orion kesulitannya ada, cuma nggak terlalu banyak karena Orion ini sombong ya gue lihat nih. Ada tapi nggak terlalu banyak. Karena sifat Orion ini nggak terlalu berbanding jauh dengan sifat asli. Oke. Asli itu maksudnya. Apa ya, paling yang susah itu karena dia ngeluarin effort lebih buat ngejar Thalia. Karena di sini dia suka dengan Thalia. Ini nggak spoiler kan ini ya? Hah? Aduh, gawat nih. Enggak, aman. Tapi biasanya kalau ngejar cewek soalnya nggak pernah effort lebih ya? Pernah sih, cuma nggak terlalu sering. Gila. Lu nggak seganteng banget atau gimana bang? Gitu bang. Iya ya, ganteng sih, ya kan? Oke, silakan Aisyah. Kalau aku sih, aku kan sebenarnya ambivert gitu ya, Kak. Aku bisa introvert, bisa in between extrovert, lah ya. Iya, in between gitu. Kalau Launa tuh tipikal yang emang benar-benar extrovert gitu sih. Jadi aku harus pelajari bagaimana cara agar aku bisa jauh lebih extrovert lagi dari biasanya gitu itu sih. Terus belum lagi bagaimana cara aku bisa menangani karena itu sih. Ini berat ya? Iya. Tapi asik banget sih, seru banget jadi Launa itu. Oke, siap. Sekarang gimana? Tantangan jadi Kara sebenarnya emang cukup berat sih, apalagi punya kepribadian ganda dan emang bener-bener berwarna banget sih kepribadian gandanya. Harus observasi, harus cari tahu soal kepribadian ganda, terus juga gimana ya? Karam tuh pas baca skenario nya aja tuh
gue sempet nangis sih. Oh ya? Nangis juga. Karena pressure di dapat giliran nangis sih gitu. Iya. Baca skenario. Wow. Terus juga selain kepribadian ganda ini, Karang kan punya pressure dari keluarga gitu, terutama dari mama gitu kan. Dengan mamanya yang cukup kasar, abusive kepada Karang, mau walaupun fisikal ataupun perkataan juga kasar gitu kepada Karang. Tapi Karangnya tetap menerima nyokap apa adanya dan tetap mau sayang sama nyokap, sampai nyokap tuh di titik nyokap tuh menerima Karang. Itu kemauannya Karang gitu. Oke. Ya dibilang berat sih berat, cuman ya kita coba Kita coba ya. Nanti di syuting duduk best lah pokoknya ya. Harus bisa. Siap. Biru. Halo. Susahnya gimana nih? Tantangan jadi biru di sini sih biru kan ya perannya dia itu juga sebagai anak bontot ya. Anak bontot, dia sayang banget sama keluarganya, sayang juga sama mamanya ya, walaupun mamanya begitu sama abang sendiri. Dan di sini tantangan jadi biru juga adalah dimana aku harus bisa nih mendapatkan momen dimana kalau misalkan Mas Karang lagi dimarahin sama mama, aku harus ada untuk Mas Karang gitu loh. Aku harus selalu ada di sana gitu. Karena biru sendiri juga tahu kalau misalkan Mas Karang itu punya kepribadian yang ganda gitu. Jadi suatu saat momen ada di mana biru sedih banget gitu ngelihat Mas Karang berubah. Jadi kayak ya biru itu harus menerima kalau misalkan aku punya abang seperti ini gitu. Jadi harus sayang banget sama Mas Karang. Oke, siap. Oke. Tantangannya di mana, kesulitannya di mana nih masuk ke karakternya? Kebetulan aku sendiri belum pernah main peran antagonis, ini untuk yang pertama kalinya. Kesulitannya sih lebih di Rain itu sosok yang pop di sekolah, tapi bukan antagonis yang mencak-mencak kayak orang gila. Gimana ya? Iya. Antagonis yang sering kita lihat. Dan aku di sini lebih diminta acting coachnya untuk mainnya itu di mata gitu. Jadi lebih kelihatan judes dan jahat ya. Kayak gitu. Jadi lebih masuk ke dalam, bukan yang teriak-teriak yang gimana gitu. Lebih ke situ sih kesulitannya. Oke, siap. Kamu kesulitannya ada nggak? Apa? Kesulitannya? Capek sih ya. Capek ya. Mendalami peranan Dira nih sangat melelahkan sih, kesulitannya itu aja. Cuma karena sangat menarik perannya, jadi semangat banget sih kita karena penasaran terus kan. Ini apalagi nih maunya ini serunya diapain ya gitu. Bagusnya kondisinya akan seperti apa itu tuh kita semangat banget sih. Cuma tantangannya sih capek banget mendalami perannya Dira. Ya, itu dia. Tadi kesulitannya udah, karakternya masing-masing udah. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita